Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persib Bandung dengan Arema FC, di mana kedua tim harus bermain imbang 2 sama. Tentunya dengan hasil ini Persib Bandung harus tertunda ya untuk meraih kemenangan. Lalu yang kedua nggak bisa mempertekatkan diri dengan jarak poin Borneo FC karena saat ini selisih poinnya ini 3 ya. Lalu Borneo FC juga baru bermain besok. Jadi sangat disayangkan sekali ya, Persib Bandung harus kehilangan 3 poin. Sedangkan untuk Arema FC di pertandingan ini saya bilang sudah cukup bagus, bisa mendapatkan 1 poin karena menghadapi Persib Bandung yang notabene sekarang berada di papan atas, lalu dalam top perform ya, 12 pertandingan tanpa terkalahkan. Ya saya kira ini sudah hasil yang cukup bagus untuk Arema. Jadi Arema dalam 3 pertandingan terakhir ini tanpa terkalahkan juga. Nah, kalau kita lihat dari jalannya pertandingan di babak pertama, memang Persib Bandung langsung tampil menekan ya, bermain di kandang sendiri, langsung bermain cenderung lebih menekan. Terbukti juga gol cepat di menit ke-9 dari penalti DDS ya, itu memanfaatkan ada handsball Charles. Jadi DDS dengan cukup bagus bisa langsung memberikan gol ke gawang Schwarzer. Nah, ketika Persib Bandung sudah unggul 1-0, di sini saya melihat kalau permainan Arema FC sebetulnya sedikit bisa bermain lebih baik lagi, lebih efektif lagi, yaitu dengan bermain bola possession. Inilah yang saya ingin lihat, kalau di pertandingan ini apakah Arema bisa bermain untuk bola possession atau tidak. Karena saya sudah katakan kalau Valente menurunkan formasi 4-4-2, ya kuncinya Arema harus bisa mengontrol jalannya pertandingan. Jangan sampai Persib Bandung yang terus mendominasi, mengambil alih permainan. Nah, ini saya melihat kalau Arema ini dalam 3 pertandingan terakhir, saya bilang ini jauh lebih baik lagi, atau ada perkembangan lah minimal. Karena bisa menahan bola yang cukup lama untuk melakukan bola possession. Lalu terbukti juga gol dari Dedik Setiawan ya, itu memanfaatkan counter attack dari Arema FC, memanfaatkan sektornya Lokolingoy. Kalau di Persib Bandung, defense-nya dari areanya Edo Febriansyah. Ya, jadi memanfaatkan dari sektornya wingback-nya Edo, lalu Lokolingoy masuk untuk melakukan intercept dan langsung memberikan shoot. Sempat ketepis ya oleh Teja Pakualam, cukup bagus, tapi bolanya justru ya jatuhnya ke depan Dedik gitu ya. Jadi Dedik langsung memberikan finishing dengan cukup enak gitu ya, tanpa ada kawalan. Dan di sini Arema FC bisa membuat kedudukan seimbang 1 sama. Nah, ketika kedudukan 1 sama, Persib Bandung baru terlihat kalau penyerangan yang dilakukan berkali-kali itu lebih hidupnya di sektornya Ciro Alves. Hampir kontribusi dari Beckham Putra untuk membangun serangan itu masih sangat minim. Lalu sektor tengah Persib Bandung di Madinda, kalau menurut saya juga nggak terlalu banyak memberikan kontribusi penyerangan. Lebih banyaknya Mark Klok yang lebih dominan untuk maju ke depan. Yang sebetulnya kan tugasnya Madinda ya, bukan Mark Klok. Tapi justru yang terlihat Mark Klok yang lebih aktif untuk membantu penyerangan. Jadi sebetulnya dari penyerangannya Persib Bandung di babak pertama itu sudah ada sedikit evaluasi yang saya bisa ambil, yaitu di sektornya Madinda dan juga Beckham Putra. Ya, jadi Persib Bandung lebih banyak menyerang dari sektornya Ciro, dan di sini terbukti juga Persib Bandung bisa unggul 2-1, gol dari Ciro itu ya asisnya DDS ya. Jadi melakukan one-two dengan Ciro untuk melabuhi Saiful dan juga Ahmad Vigo, dan di sini Ciro dengan tenang langsung bisa membuat gol untuk keunggulan Persib Bandung 2-1. Nah, di sisa-sisa babak pertama sebetulnya ketika Arema sudah tertinggal 2-1, saya juga melihat kalau ya posisi Ginanjar Wahyu di babak pertama ini hampir juga nggak terlihat kontribusinya ada. Jadi Arema FC lebih banyak membangun dari sektornya Lokolingoy. Ya, jadi masing-masing tim menurut saya sudah ada evaluasi yang harus diperhatikan untuk di babak kedua. Nah, ketika kita masuk di babak kedua, di sini di menit ke-46 Dendi Santoso langsung masuk dengan Bagas Adi. Ya, artinya Ginanjar Wahyu diganti oleh posisinya Dendi Santoso. Nah, ini saya kira Valente sudah langsung memberikan evaluasi karena posisi juga Arema tertinggal 2-1. Sedangkan Persib Bandung yang sudah unggul 2-1 ya, menurut saya Hodak belum melakukan pergantian pemain karena ingin melihat dulu di atas lapangan seperti apa. Kecuali kalau Persib Bandung tertinggal ya, mungkin di menit 46 langsung tuh Beckham Putra diganti atau Madinda diganti. Tapi menurut saya karena posisinya Persib Bandung sudah unggul, ya saya kira Hodak masih memberi kesempatan lah untuk Madinda dan Beckham Putra bisa membuktikan di atas lapangan ini di babak kedua. Ya, dan di sini akhirnya justru Arema FC bisa menyamakan kedudukan dari golnya Gustavo.
Nah, ini kalau saya lihat gol dari Gustavo, ini juga memanfaatkan wingback kanannya Persib Bandung yang ada nama Iputu Gede. Ya, itu melakukan skill individu dari luar sampai ke dalam dan melewati Kuipers, melewati ya Iputu Gede dan langsung bisa menciptakan gol dari sudut yang sangat sempit kalau menurut saya. Ya, jadi kembali lagi 2 gol yang tercipta dari Arema menurut saya ini mengandalkan ya serangan balik, serangan cepat, lalu juga wingback kiri kanannya Persib Bandung ini juga menurut saya menjadi salah satu kesempatan ya untuk Arema bisa menciptakan 2 gol. Nah, ketika 2 sama ya kedudukan untuk kedua tim ya tentu pertandingan menjadi seru lagi ya karena Persib Bandung ya pasti akan tampil lebih menekan lagi karena sudah unggul tapi bisa disamakan terus ya untuk Arema 2 kali. Sedangkan saya juga ingin lihat respon Arema seperti apa ketika bisa membuat kedudukan 2 sama. Nah, di sini baru di menit 61 Fred Butuan masuk, lalu Hehanusa masuk. Kalau Dedi Kusnandar menggantikan Rahmat Irianto sih masih oke lah ya, mungkin penyegaran aja. Tapi di sini Ezra Walian masuk menggantikan Madinda. Jadi dari 3 pergantian pemain Hodak, Fred Butuan menggantikan Beckham, lalu Madinda diganti oleh Ezra, lalu Hehanusa masuk menggantikan Edo. Ini membuktikan kalau Hodak mengerti ya. Perform dari Beckham, Madinda, Edo ini masih kurang baik di pertandingan ini, terutama di babak pertama. Makanya ketika Fred Butuan masuk, kalian bisa lihat kalau sektor kiri kanannya Persib ini sudah kembali lagi normal. Jadi Persib Bandung nggak membangun serangan dari sektornya Ciro lagi, tapi ya sektornya Fred Butuan juga hidup. Ya, sebetulnya Beckham Putra ada 2 peluang emas ya. Salah satunya yang masih ke samping gawangnya Schwarzer, itu sebetulnya 90% harusnya gol karena posisi sudah free sekali di tengah dan itu kan sangat enak ya posisi gawang di depan mata, tapi justru bolanya ke samping. Lalu yang kedua ada assist dari Ciro, tapi Beckham Putra juga ya nendang bolanya tinggi sekali gitu ya ke gawangnya Schwarzer. Jadi menurut saya ini kesempatan terakhir Beckham Putra akhirnya diganti oleh Fred Butuan. Ya, nah ketika Persib Bandung sudah melakukan pergantian pemain, Arema FC juga melakukan pergantian pemain. Ya, di sini Loko Lingoy diganti oleh Balinsa, lalu ada Akan Fikri diganti Dedik. Nah, di sini menurut saya Arema sudah mempertahankan kedudukan 2 sama ini agar bisa kill the game. Atau Arema dengan hasil 2 sama ini ya sudah seperti kemenangan untuk Arema. Ini sudah terlihat dengan pergantian pemain dari Valente. Dan Persib Bandung ketika memainkan Ezra Walian sebetulnya juga kreativitas di sektor tengah ini belum terlihat maksimal. Ya, lagi-lagi Mark Klok yang lebih terlihat aktif untuk sampai maju ke depan. Nah, menurut saya yang saya bisa pelajari ya dari Persib Bandung, memang Persib Bandung membutuhkan pemain box to box ini yang memiliki skill individu yang cukup bagus. Jadi nggak hanya mengandalkan Madinda doang ya, tapi di pemain box to box atau mungkin di gelandang bertahan, kalau Persib Bandung memiliki pemain yang memiliki skill individu yang bagus, saya katakan penyerangan Persib Bandung akan lebih maksimal lagi di sektor tengah. Karena di sini ketika Madinda kurang bermain begitu baik, penggantinya ini nggak ada lagi yang memiliki skill individu untuk melakukan ya intercept ke dalam. Karena kan tugas gelandang serang kan bisa memberikan intercept ke dalam ya untuk membuka ruang kepada pemain sayap. Nah, tapi di sini tugas Madinda nggak terlalu bisa berjalan maksimal. Inilah yang saya lihat kalau DDS lebih banyak mendapatkan umpan-umpan manja ya dari Ciro atau mungkin dari Fred Butuan. Tapi dari sektor tengah masih sangat minim. Ini mungkin yang saya bisa pelajari dari Persib Bandung. Tapi overall selama 90 menit saya bilang Persib Bandung tetap bermain secara konsisten. Karena terbukti ya peluang-peluangnya ini banyak sekali dari Persib Bandung. Maka dari itu saya katakan hasil imbang ini ya kerugian besar untuk Persib. Karena banyak peluang yang tercipta. Tapi hanya 2 gol yang bisa diciptakan oleh pemain Persib. Jadi ini kembali ke masalah finishing aja untuk pemain-pemain Persib Bandung. Sedangkan untuk Arema FC, saya bilang permainannya lebih baik lagi karena bisa bermain dengan bola possession. Berapa kali Arema FC bisa menghandle ya permainan cepatnya Persib itu dengan bermain dengan bola possession. Tapi ketika sudah menjelang menit-menit akhir babak kedua, ya memang sudah saya katakan Arema lebih banyak bermain bertahan. Ya, karena Persib Bandung kan terus melakukan tekanan gitu ya. Jadi Arema ya memang sudah fokus bertahan, sedangkan Persib Bandung yang lebih banyak menyerang tapi ya masih belum bisa menciptakan gol tambahan.
Ya, jadi untuk Persib Bandung dan juga Arema FC saya kira mungkin evaluasi untuk Persib di sektor Madinda, Edo Febriansyah, lalu Iputu Gede menurut saya juga termasuk, lalu yang keempat ada Beckham Putra. Ini saya berharap Beckham Putra bisa kembali lagi ke perform yang maksimal lagi. Karena perlu diketahui sektor sayap dari Persib ini banyak sekali saingannya. Ada Fred Butuan, Arsan Makarin, ada Rian Kurnia ya. Ini ya menurut saya Beckham Putra harus bisa menunjukkan performnya lagi kalau nggak ingin tersaingi oleh tiga pemain ini yang menunggu. Ya, lalu untuk Arema FC saya bilang Loko Lingoy bermain cukup bagus. Dari kemarin saya banyak mengkritik Loko Lingoy ya. Tapi di pertandingan ini saya bilang Loko Lingoy bermain bagus. Sempat bermain di sektor kiri ya di babak kedua. Ya ini juga cukup baik dari Loko Lingoy. Jadi semoga Loko Lingoy ya terus bisa bermain konsisten seperti ini. Ya, Dedik juga bermain bagus, Gustavo bagus, lalu Jayus ya menurut saya lagi-lagi menunjukkan kalau ya Jayus ini memang pemain yang cukup penting untuk benteng pertahanan tengahnya Arema. Ya, jadi untuk Persib Bandung dan Arema FC tetap semangat ya dengan hasil imbang ini. Semoga di pertandingan berikutnya Persib Bandung akan bertemu dengan Dewa United ya. Ini sebagai tim tamu ya semoga bisa melanjutkan tren positifnya lagi ya karena 12 pertandingan ini belum terkalahkan nih Persib Bandung. Lalu untuk Arema FC akan bertemu dengan Persik Kediri ya, ini derby Jawa Timur ya. Semoga Arema bisa tetap menunjukkan permainan yang seperti ini lawan Persib. Ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.